serta saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Sudah pada bangun? Sudah bangkit? Luar biasa. Kita pada hari ini diajak terus untuk merenungkan dari kelanjutan bacaan yang kita dengarkan tadi malam. Tadi malam kita mendengarkan bagaimana tiga perempuan, Maria Magdalena, terus siapa lagi? Maria istrinya, ibunya Yakobus dan Salome yang mengunjungi makam Yesus dan diminta kembali untuk mewartakan apa yang mereka lihat kepada Petrus. Dan pada hari ini Maria Magdalena yang mengunjungi, yang dalam bacaan tadi malam itu dikatakan bagaimana karena apa yang mereka lihat, mereka ketakutan, mereka antara percaya dan tidak. Dan hari ini apa yang mereka lihat itu mereka sampaikan kepada Petrus dan murid-murid yang dikasihinya, yang tadi malam pergi ikut perayaan malam Paskah, semua atau sebagian? Yang tadi malam, tujuh tangan. Nah, tidak apa-apa. Yang saya hanya mau lihat yang tadi malam. Yang tadi malam nih, ada yang ikut tadi malam tidak? Setelah pulang dari perayaan, apa yang Bapak Ibu sampaikan? Sampaikan kepada keluarga apa yang disampaikan? Selamat damai Paskah. Ada damai tidak? Ketika buka tudung saji, mama ini tidak ada apa-apa ini. Ada damai Paskah. Syukur kalau memang itu betul ada. Atau malah sebaliknya. Tadi malam Maria Magdalena dan wanita yang lain itu merasa takut. Tetapi ketakutan yang dialami oleh mereka itu menjadi sumber kegembiraan. Pada hari ini mereka mengabarkan kepada murid yang dikasihi Yesus. Pertama kepada Petrus. Petrus itu setengah tua. Tadi dikatakan bagaimana murid itu berlari bersama-sama, tetapi mereka lebih cepat daripada Petrus. Petrus itu setengah tua. Terus yang murid-murid yang lainnya itu ada beberapa yang muda. Salah satunya adalah Yohanes. Nah, kita di sini kalau yang sudah itu kalau diajak lari dengan yang muda itu ya juga nafas 1-2 loh. Tetapi biasanya kalau anak muda itu juga punya sedikit respect waktu itu. Tapi kalau sekarang ini kadang juga jarang-jarang loh. Mempersilahkan yang tua untuk lebih dahulu melihat masuk. Makanya tak heran kalau gereja kita itu biasanya itu yang muda itu sukanya di luar. Betul atau tidak? Itu salah siapa? Salah orang tuanya. Salah orang tuanya. Tidak diajak masuk. Coba kalau diajak masuk, tidak ada yang berkeliaran di luar ataupun kami di luar saja di dalam panas. Karena apa? Ketika mereka hanya di luar, kita bayangkan bagaimana Yohanes yang sampai duluan hanya melihat di dalam kubur. Tetapi Petrus masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi di dalam.
Maka tadi malam dalam bacaan Perjanjian Lama itu, carilah dahulu Allah selagi bisa didapatkan. Dan ini tadi dalam bacaan yang kedua pun itu juga diajak untuk mencari perkara yang atas. Nah, untuk mencari perkara-perkara Allah ataupun perkara yang di atas, itu kita harus berani masuk lebih dalam, tidak hanya di luar, masuk lebih dalam. Dan apa yang mereka lihat? Petrus melihat bahwa kain penutup, kain kafan, kain peluh itu di tempat yang berbeda. Dan satu hal yang menarik di sini, kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu kalau bangun tidur, kalau biasanya yang pakai selimut itu atau pakai sarung, itu ketika bangun tidur biasanya diapakan? Ketika bangun tidur, pekerjaan pertama yang dilakukan itu apa? Merapikan tempat tidur tidak? Atau ya sudah. Nah, Yesus memberi contoh kepada kita. Ketika ia bangkit, bangun dari kematiannya, yang ia lakukan adalah melipat kain kafannya, kain penutup mukanya, digulung rapi. Itu satu tanda. Kalau orang makan biasanya, kalau tradisi Yahudi, kalau orang makan biasanya kan ada lap untuk, kalau sekarang kan tisu biasanya. Tapi mereka adalah kain, dan itu ketika mereka selesai makan sudah kain ditaruh begitu saja. Itu namanya selesai. Tetapi apa yang Yesus lakukan berbeda. Dia melipatnya kembali. Itu menandakan bahwa saya kembali. Saya akan kembali. Jadi tidak selesai. Jadi dari simbol yang dinyatakan dalam bacaan Injil bahwa kain kafan itu sudah tergulung dengan rapi, itu menandakan bahwa Yesus kembali, tidak selesai. Selesai kalau dalam kematian itu sudah habis, tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi Yesus kembali bangkit untuk kehidupan, untuk keselamatan kita. Maka dengan kembalinya apa yang ia lakukan, Petrus tadi dalam bacaan pertama bersaksi kepada orang Romawi. Siapa namanya tadi? Siapa? Namanya mirip-mirip dengan yang di depan ini kan? Pertama dengan kor. Paduan suara disebut. Lanjutannya Cornelius. Ia mengunjungi Cornelius, perwira Romawi, yang juga mengetahui apa yang terjadi. Jadi Petrus mengingatkan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di tanah Yudea. Dan kita di sini kan mayoritas sudah dibaptis dari kecil.
Kalau misalkan dibilang itu, kalau kata kasarnya itu sudah mati tanam, itu akarnya itu sudah akar tunjang, bukan serabut lagi, akar tunjang. Jadi imannya itu kalau bisa dibilang, kami kalau bahasa nasionalisnya kan NKRI, harga mati. Kalau misalkan kita di tanah Flores ini, di tanah Manggarai, itu Katolik itu biasanya harga mati, tidak pernah pergi ke gereja. Kalau ada sesuatu ke gereja, hal yang apa gitu, maju di depan. Tetapi ketika hari Minggu biasa atau hari-hari yang lain itu, nanti dulu pakai. Jadi apa yang terjadi itu kita mengerti bagaimana kalau setiap hari Minggu harus pergi ke gereja, doa-doanya seperti ini, ekaristinya seperti ini. Tetapi apakah itu betul-betul mengerti dengan lebih dalam atau tidak? Atau kita hanya kalau misalkan bahasa kerennya itu napas, Natal Paskah saja loh. Nah, Yesus tadi dalam Injil Yohanes kita diajak untuk berani masuk lebih dalam, tidak hanya di kulit luar, kita masuk ke dalam apa yang terjadi. Jadi bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak untuk melihat lagi bagaimana perjalanan iman kita, iman dari keluarga kita, iman dari suami istri, iman dari anak-anak yang kita dampingi, untuk masuk lebih dalam, melihat bagaimana yang terjadi dalam kisah keselamatan itu sendiri. Kalau hanya seperti yang dilakukan oleh 3 wanita, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan juga Salome, ataupun Maria-Maria yang lain, itu hanyalah sebatas kewajiban, sebatas cinta yang harus dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, melakukan tradisi. Mereka kemarin membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus kembali jenazah. Nah, jangan sampai kita biasanya kalau misalkan mau Natal atau Paskah biasanya beli pakaian-pakaian baru hanya untuk kewajiban kita, karena besok mau Natal, besok mau Paskah, pakaian baru. Tetapi apakah hati kita juga menjadi baru? Seperti yang ditulis di sana, menjadi ciptaan baru. Nah, ada cerita. Suka cerita tidak? Pada suatu hari, atau pada zaman dahulu kala, kalau guru bahasa Indonesia kan biasanya kan dulu suku mengarang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 2 ekor binatang. Yang satu panjang, tahu? Yang satu panjang, dan ketika mendesis, biasanya disebut apa? Ular, atau biasanya kalau di sini keren nepa itu. Dan juga hiduplah satu binatang kecil yang kalau jalan itu hanya disebut apa? Ular. Pada suatu hari mereka bertemu, dan mereka saling berkata dengan bahasa mereka. Nah, waktu itu yang kebetulan saya lewat itu memperhatikan apa yang dibicarakan. Ternyata si ular itu berkata, tadi saya dalam perjalanan saya mendapat tikus, saya makan tikus 4. Terus si ular berkata, kau makan banyak sekali, untuk apa? Saya ini sedang bentar lagi persiapan untuk puasa, untuk meditasi. Buat apa? Biasa
untuk memperbarui diri. Terus si ular bertanya, kau hari ini sudah makan belum? Saya ini tidak makan banyak, saya hanya vegetarian. Saya hanya makan pucuk-pucuk daun itu saja. Pantas kau kecil, tidak besar panjang seperti saya. Ya, begitulah teman. Tetapi saya hari ini juga cukup makan banyak pucuk daun. Pucuk daun. Makanya padi-padi di sawah itu sedikit ada yang kena hama itu ya gara-gara saya gitu. Nah, terus kau buat apa itu? Makanannya sedikit terus begitu. Saya juga untuk persiapan. Bentar lagi ini juga mau musim panas. Mau musim panas. Saya juga harus menyendiri. Baik sudah kalau begitu, kita sama-sama menyendiri. Nanti kalau sudah ketemu lagi, sudah selesai masa menyendirinya, kita ketemuan lagi di sini. Akhirnya, setelah selang beberapa waktu, tibalah saat itu. Mereka saling ketemu lagi di tempat yang sama. Nah, si ular dengan gagahnya, ketika setelah bermeditasi berapa lama, itu semua berganti, kulitnya berganti dengan bagus semua. Dan dia menunggu di tempat pertemuan itu. Baik, ini mana ini saya punya teman kecil ini? Tidak muncul. Dia lihat hanya tinggal ada kepompong tuh. Kalau ular itu meditasi pertama terus kemudian menjadi kepompong. Lihat ini kok hanya ada kerangka kepompong. Ini di mana dia? Jangan-jangan dia bohong gitu. Tidak ketemu atau dia pergi kemana. Tetapi si ular itu sebetulnya sudah ada di situ, sudah menunggu lama dengan berubah menjadi, kalau ular biasanya setelah makan lama menjadi kepompong, kemudian terus menjadi kupu-kupu. Nah, si ular itu bingung kok, dengan maki kanan kiri karena si ular tidak ini. Terus ada binatang ada kupu-kupu itu, tanyalah, kawan, kau tidak ingat saya kan? Si ular juga bingung, siapa kamu? Saya ular yang dulu kita ketemu. Terus bertanya, cerita singkat kata, kenapa kau masih sama seperti dulu? Tidak. Si ular menjawab, tidak, saya sudah berganti kulit. Saya sudah menjadi kulit yang baru. Kulit saya makin mengkilat dan sebagainya. Nah, terus kenapa kamu jadi terbang begitu? Tidak jalan lagi pelan-pelan. Inilah saya. Saya sudah meninggalkan cara hidup saya yang lama. Saya menjadi sesuatu yang baru yang oleh orang-orang itu banyak dicari. Betul kan? Iya sudah. Tapi kalau kamu hati-hati, kalau orang melihat kamu pasti dibunuh. Terus akhirnya baik sudah kalau begitu, saya akan hati-hati kalau keluar. Kalau kamu bisa terbang kemana-mana, tapi kalau saya akan muncul ketika saya lapar. Kalau tidak, saya akan sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya perpisahan terjadi. Si ular yang menjadi kupu-kupu terbang kemana-mana dan bisa menikmati apa yang dia lihat. Tetapi ular dengan hati-hati dia muncul ketika dia lapar cari mangsa. Karena apa? Takut seperti apa yang diperingatkan. Kalau orang tahu kamu, apalagi
besar atau apa itu pasti ditangkap atau dicari-cari atau apa tuh. Nah, baik, dari gambaran itu kita diajak untuk masuk lebih dalam pada permenungan kebangkitan. Kita diajak untuk menjadi ciptaan baru. Kita 40 hari mempersiapkan persiapan Paskah dengan puasa, tobat, berbagi, dan juga doa. Kita diajak untuk menjadi ciptaan baru. Ular itu senantiasa punya waktu untuk merubah hidupnya, tetapi tidak meninggalkan cara hidupnya. Ia merubah, mengganti kulitnya, tetapi tidak meninggalkan cara hidupnya. Ia tetap sama, tetap menjadi binatang yang menjijikkan, menakutkan, dan bahkan dicari untuk dihilangkan. Tetapi ketika ia bermenung terus merubah hidupnya, ia menjadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang baru. Dan apa yang Yesus tunjukkan kepada kita dengan peristiwa kebangkitan, kita diajak untuk menjadi manusia-manusia yang baru, yang meninggalkan cara hidup yang lama. Karena apa? Kematian Kristus. Dan kita disatukan dengan pembaptisan yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan sebagai manusianya, ia ikut serta bagaimana menjadi contoh yang baik dalam peristiwa pembaptisan, dalam perjalanan hidupnya. Maka mari, seperti Petrus dan murid-murid yang lain yang masuk lebih dalam, melihat apa yang terjadi, dan akhirnya mengerti apa yang dikatakan kitab suci, untuk menjadi ciptaan baru, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan terlebih di tempat kita berkarya. Tuhan memberkati kita.